mau beralih ke Pak Dodi Kastono, narasumber kedua kita hari ini, yang akan berbagi tips dan trik tentang keberhasilan merawat tanaman pangan nih. Nah, bagaimana sih caranya membudidaya tanaman yang baik, mulai dari pemilihan benih misalnya, dan sampai mungkin model budidayanya tanaman pangan itu seperti apa. Kita kupas tuntas bersama Pak Dodi. Silakan Pak Dodi, 15 menit pemaparan materi singkat. Terima kasih Mbak Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Pak Nasih, Pak Wagiman, dan kawan-kawan semua. Jadi kebetulan saya juga salah satu yang juga menerapkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nasih terkait dengan tribute. Salah satunya adalah ember tumpuk. Itu juga sudah kami coba dan juga kami aplikasikan ke tanaman, karena kebetulan saya juga pecinta berbagai tanaman, ada tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan sebagainya. Nah, itu sudah kami aplikasikan juga hasilnya cukup baik. Nah, di sini kami akan mencoba untuk sharing terkait dengan keberhasilan satu merawat tanaman pangan, baik dalam skala luas di lahan maupun dalam skala yang lebih terbatas di pekarangan misalnya. Slide berikutnya saja, Mbak. Nah, ini kita coba berikan satu pemahaman terlebih dahulu terkait dengan apa itu agronomi. Jadi, agronomi dari kata agros dan nomos. Nah, sehingga di sini berarti bahwa adanya satu lapangan, kemudian perlu adanya satu pengelolaan. Nah, sehingga di sini dicirikan menjadi ilmu yang mempelajari cara pengelolaan tanaman pertanian dan lingkungan guna memperoleh produksi yang maksimum. Jadi, penekanan di sini ada 3 pengertian pokok, ada lapangan atau lingkungan tanamannya, kemudian pengelolaan atau manajemen. Di sini SDM memegang peranan penting atau sebagai kuncinya, terutama di dalam tujuannya adalah menghasilkan produksi yang maksimum. Ini hasil dari proses adanya interaksi, lapangan, pengelolaan, dan juga terapan teknologi. Nah, ini yang nantinya akan kita coba untuk uraikan bagaimana nantinya kita bisa mengantisipasi, menyesuaikan, dan juga melakukan inovasi dan kreativitas agar usaha tani kita bisa menjadi lebih berhasil. Terus, Mbak, di dalam upaya melakukan tindakan agronomi, ini kalau kita lihat bahwa manusia purba belum dikategorikan melakukan tindakan agronomi karena di situ tidak melakukan pengolahan tanah, kemudian tidak melakukan pemeliharaan, dan juga sifatnya adalah nomaden. Nah, ini sampai saat ini pun juga masih ada masyarakat yang nomaden, hanya mereka sudah mulai mengupayakan usaha taninya menjadi lebih baik lagi. Dan di sini karena tidak ada upaya pemeliharaan, maka tentu saja target produksi maksimum itu belum menjadi satu fokus, sehingga tidak akan pernah tercapai. Nah, sehingga di sini perlu adanya lapangan produksi yang tetap, pengelolaan yang terencana, terarah, kemudian berorientasi pada pencapaian produksi maksimum. Tentu saja di sini ada penerapan ilmu dan teknologi. Nah, di dalam ilmu agronomi ini nantinya kalau kita bicara mengenai tanaman pangan, salah satunya adalah tanaman semusim, itu selalu akan mengikuti kaidah pertumbuhan sigmoid. Jadi bisa diwujudkan dalam satu grafik bahwa antara waktu dan pertumbuhan ini untuk tanaman semusim itu nanti akan masuk pada fase lambat, kurang lebih di umur 1-3 minggu setelah tanam, kemudian nanti beralih ke fase cepat, umur 4-7 minggu setelah tanam, kemudian nanti masuk fase tetap, di mana di situ ada fase generatif atau reproduktif, kemudian nanti akan masuk ke fase senesen. Nah, di sini nanti akan menjelang panen dan pasca panennya.
Nah itu nanti kalau dibiarkan, nanti tanaman semusim itu akan mati dengan sendirinya. Atau secara alami, dia akan mati dan akan melakukan regenerasi. Nah, apa makna dari kurva pertumbuhan sigmoid ini? Nah, di sini menuntut kita sebagai SDM pelaku usaha tani itu harus memahami bagaimana kita bisa memberikan satu kebutuhan pada setiap fase pertumbuhan itu dengan tepat. Jadi dikaitkan dengan masing-masing fase, ibarat kalau kita tadi dikatakan oleh moderator bahwa tanaman itu ibarat bayi atau anak itu, maka masing-masing kebutuhan itu harus kita penuhi sesuai pertumbuhannya. Sehingga di sini antara fase pertumbuhan lambat, fase pertumbuhan cepat, fase pertumbuhan tetap, dan senescent, itu nanti konsekuensinya akan ada pada masing-masing fase. Contoh misalnya di fase pertumbuhan lambat. Di sini dimulai dengan imbibisi, kemudian berkecambahan, kemudian muncul di atas permukaan tanah. Nah ini ada konsekuensi logis yang harus dipenuhi. Tentu saja ketersediaan air menjadi penting. Nah kalau di lahan, contoh misalnya kita mau menanam kedelai atau kacang tanah atau jagung, setelah panen padi, biasanya dengan sistem tanpa olah tanah, kita tidak perlu melakukan pengairan di awal. Karena setelah padi ini kelengasan masih cukup tersedia. Nah, nanti konsekuensinya pada saat akan memasuki fase cepat, nah di situ kita perlu melakukan irigasi atau pengairan. Nah, sehingga nanti sebelum dilakukan irigasi juga perlu ada pendangiran atau pengelolaan tanah ringan. Juga ada pemupukan, sehingga pada umur 2-3 minggu itu biasanya dilakukan pendangiran, pemupukan, dan dilanjutkan dengan pengairan. Sehingga ini akan memberikan satu pembekalan nutrisi bagi tanaman dengan lebih baik. Sehingga nanti dia akan masuk ke fase pertumbuhan cepat, sehingga tanaman itu akan bisa beradaptasi dan bisa mengantisipasi gejala, termasuk gejala adanya gangguan dari gulma atau tumbuhan pengganggu. Karena dengan pertumbuhan cepat, tanaman akan bisa membentuk tajuk yang akan bisa menaungi gulma, sehingga secara alami bisa menekan pertumbuhan gulma. Nah, kemudian nanti pada umur pertumbuhan vegetatif maksimum di kisaran 6-7 minggu, tergantung dari jenis tanamannya, ini juga sebelum menjelang berbunga, ini perlu ada perlakuan pemupukan yang kedua, sehingga bekal untuk masuk ke fase generatif akan cukup. Kemudian juga dilihat kondisi di lapangan, apakah perlu adanya pencegahan gulma atau termasuk juga pengairan. Nah, sehingga di sini masing-masing fase ini juga kebutuhan pengairan, kebutuhan pemupukan, kebutuhan pengendalian OPT itu nanti juga akan disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, nanti setelah itu semuanya terkendali, tanaman akan bisa masuk fase generatif atau reproduktif dengan baik. Sehingga nanti kita perlu menjaga kondisi fase tetap itu sampai nanti kriteria siap panen. Nah, ini makna dari pertumbuhan sigmoid, sehingga nanti kalau kita memahami pertumbuhan sigmoid ini nanti otomatis kita akan mampu untuk memberikan satu kebutuhan setiap fase itu dengan lebih baik. Selanjutnya, Mbak. Nah, nanti dari setelah fase ini kita bisa melihat bahwa tindakan manusia terkait dengan terapan teknologi itu juga harus memperhatikan faktor iklim. Kemudian ada faktor gangguan atau OPT. Karena selama kita menanam jenis tanaman apapun di alam, itu secara alami nanti akan muncul adanya OPT. Ada gulma, tumbuhan pengganggu, ada hama, ada penyakit. Nah, porsi hama dan penyakit nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Profesor Wagiman. Nah, terkait dengan faktor iklim, ini nanti secara alami faktor iklim akan mempengaruhi faktor OPT, kemudian faktor esensial atau internal, yaitu bahan tanam, kemudian juga faktor eksternal yang lainnya seperti tanah dan sebagainya. Nah,
faktor-faktor ini saling bekerja simultan dan juga ada yang sudah biasa dilakukan, ada yang secara alami terjadi, dan ada yang selalu dikembangkan dan disesuaikan terkait dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang bisa dilakukan oleh manusia. Nah, bagian seperti ini juga perlu dipahami bahwa untuk menjadikan hasil tanaman yang lebih baik, ternyata aspek yang berlangsung itu cukup banyak, sehingga kita harus mempersiapkan seperti halnya tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya, itu Pak Nasir, itu kaitannya dengan bagaimana persiapan lahan, termasuk penyediaan lahan, terkait juga dengan bahan organik dan sebagainya. Lanjut. Nah, untuk contoh di tanaman kedelai, kita harus mengatur musim dan pola tanam kedelai. Nah, ini supaya apa? Supaya kita tidak nanti akan berbenturan dengan kondisi iklim dan juga cuaca yang sekiranya tidak sesuai dengan persyaratan tumbuh tanaman kedelai. Nah, penentuan pola tanam ini didasarkan atas tipe lahannya, apakah sawah ataukah lahan kering, ataukah beririgasi teknis atau non teknis dan sebagainya. Kemudian curah hujan, sebaran curah hujan dalam 1 tahun itu apakah merata atau tidak, dan juga musim ini nanti terkait dengan satu kondisi yang alami yang akan terjadi. Nah, makanya di sini ada satu pembagian musim tanam. Contoh di lahan sawah irigasi untuk musim kemarau pertama itu antara Maret Juni ini bisa menerapkan pola tanam padi, palawija, sayuran, atau pola tanamnya padi, palawija. Nanti tergantung dari termasuk mempertimbangkan kultur budaya masyarakat yang ada. Kemudian di MK2 Juli September ini pola tanamnya adalah padi, palawija. Nah, kemudian untuk lahan sawah tada hujan khususnya ini musim hujan November Februari ini bisa dilakukan pola tanam palawija padi. Kemudian MK1 Maret Juni ini padi palawija. Nah, untuk lahan kering ini MH1 November Februari ini pola tanamnya menggunakan palawija. Kemudian MK1 Maret Juni ini padi koko palawija atau sayuran palawija. Nah, ini tentu saja selain mempertimbangkan iklim dan cuaca ataupun musim tanamnya, juga mempertimbangkan keberadaan daripada OPT, keberadaan daripada lengas tanah yang ada, itu juga menjadi penting. Sehingga nantinya penyesuaian ini akan menjadi modal awal untuk menjadikan tanaman itu bisa tumbuh sesuai dan berproduksi maksimal. Lanjut. Nah, nantinya untuk jagung misalnya, ini juga ada pembagian musim tanam. Ini ada di musim hujan, ada di musim kemarau, ada di musim peralihan. Nah, dari apa yang banyak dilakukan oleh masyarakat ini ternyata persentase penanamannya pun juga akan proporsinya akan berbeda tergantung dari musim. Sehingga tingkat kesesuaian itu juga nanti akan menjadi pertimbangan. Nah, sehingga di sini antara dataran rendah, dataran tinggi, baik itu yang kering maupun yang basah, itu pun juga nanti masyarakat biasanya sudah memiliki satu kearifan lokal yang baik di dalam menerapkan penanaman. Sehingga di sini upaya penanaman pun sudah menjadi bagian dari kearifan lokal di masing-masing wilayah. Terutama untuk daerah-daerah marginal, daerah tada hujan, itu mereka biasanya cenderung menanam secara tumpang sari atau polikultur. Karena di sini ada aspek untuk mengurangi resiko kegagalan panen, kemudian banyak aspek selain juga untuk penyediaan pakan ternak dan juga fungsi sosial lainnya. Lanjut. Untuk kaitannya dengan tanaman pangan, ini tadi juga sudah banyak disampaikan oleh moderator bahwa untuk tips merawat tanaman pangan, kita tentu saja perlu
pemilihan jenis tanaman. Pemilihan jenis tanaman tentu saja nanti juga dikaitkan dengan kondisi lahan, termasuk juga pertimbangan iklim maupun musim tanam. Kemudian penggunaan benih berkualitas dari varietas unggul. Jadi ini yang seringkali masyarakat masih salah kaprah di dalam menyebutkan ada benih unggul. Sebenarnya yang lebih tepat adalah benih berkualitas dari varietas unggul. Jadi varietasnya yang unggul, benihnya berkualitas karena ada sertifikasi, adanya jaminan dan sebagainya. Nah, kemudian persiapan lahan dan media tanam. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Nasir bahwa dikaitkan dengan perbaikan lingkungan tanah, salah satunya bisa dengan konsep berbio. Nah, intinya dari hasil penelitian di lahan sawah itu bahan organik itu sudah kurang dari 2%. Nah, sehingga di sini yang menjadi salah satu akar permasalahan kenapa produktivitas ataupun produksi itu tidak bisa maksimal. Karena salah satu penyebabnya adalah rendahnya bahan organik. Makanya Pak Nasir juga banyak menyinggung terkait dengan penyediaan bahan organik, perbaikan tanah termasuk dengan arang dan juga pupuk organik cair maupun padat dan sebagainya. Nah, itu fungsinya untuk memperbaiki bahan organik. Harapannya bahan organik itu bisa ditingkatkan lebih dari 2%. Idealnya itu sampai 5%. Ini tapi itu butuh proses waktu dan juga energi yang cukup besar. Nah, kemudian persiapan lahan nanti sesuaikan dengan karakter lahannya, jenis tanahnya, dan sebagainya, termasuk irigasinya. Kemudian yang tidak kalah penting peran dari SDM pelaku usaha tani itu adalah pemeliharaan harus intensif. Nah, pemeliharaan yang intensif itu kaitannya dengan penyiraman. Penyiraman nanti akan disesuaikan dengan kondisi lahan. Makanya sejak awal ada sistem tanpa olah tanah, ada sistem olah tanah maksimum dan sebagainya. Itu tergantung dari kondisi tanah dan juga pengairannya. Kemudian ada pemupukan. Nah, pemupukan kita bisa memilih apakah kita ingin pada pertanian organik ataukah pada pertanian non organik. Itu bebas saja. Yang penting di dalam menerapkan pupuk itu harus bijaksana. Sekaligus juga mempertimbangkan kearifan lokal yang ada. Kemudian pencegahan dan pengendalian OPT nanti mungkin banyak disampaikan oleh Pak Wagiman. Nah, kemudian setelah itu semua dilakukan, ini yang seringkali kadang masyarakat masih belum memahami adalah masalah pemanenan. Nah, panen ini seringkali masyarakat tidak begitu memahami kriteria siap panen itu yang baik itu seperti apa. Contoh misalnya di kedelai, karena mengejar harga, seringkali kelayakan agronomi untuk panen itu belum tepat. Sehingga apa dampaknya? Nanti pada saat dilakukan penjemuran, karena umurnya belum siap panen, itu kalau dijemur nanti karena kadar airnya masih terlalu tinggi, dampak yang terjadi adalah isut atau susut bobot yang tinggi. Kemudian kalau nanti kadar airnya masih tinggi, kalau disimpan itu mudah terserang jamur. Sehingga di sini nanti justru akan mengganggu proses simpan berikutnya. Selain itu di dalam penanganan yang benihnya tadi belum siap umur panennya itu kalau dijadikan benih itu jelas kualitasnya akan kurang baik. Nah, kemudian juga pasca panennya. Nah, pasca panen nanti tergantung dari tujuan yang akan dilakukan apa. Lanjut, Mbak. Nah, ini salah satu konsep tanaman sehat yang juga perlu diupayakan. Ibarat manusia untuk menjaga satu kesehatan, menghindarkan penyakit itu kita harus melakukan upaya pemenuhan nutrisi, kemudian juga upaya menjaga sanitasi. Nah, di tanaman
kita upayakan konsep tanaman sehat itu adalah mengelola usaha tani dengan menggunakan benih atau bibit yang berkualitas, tentu saja yang sehat, bebas dari OPT, kemudian optimalisasi lingkungan, menjaga sanitasi, mencegah OPT dan sebagainya. Nah, interaksi dari faktor internal dan eksternal itu nantinya akan mendukung pertumbuhan tanaman, tetapi tidak optimal untuk OPT-nya. Sehingga di situ nanti dengan adanya terapan teknologi produksi yang efektif dan efisien, nanti akan mampu menghasilkan produksi yang maksimal dan juga kualitas yang baik dan juga bisa berkelanjutan usaha taninya. Saya kira untuk materi ini saya cukupkan sekian, nanti akan lebih banyak kami buka untuk diskusi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi atas pemaparannya. Jadi tadi itu ya faktor-faktor yang harus kita perhatikan dalam merawat tanaman. Jadi ada faktor iklim, ada gangguan tadi, ada bahan tanam, lalu faktor esensial dan tindakan manusia juga. Jadi itu yang mungkin kita harus perhatikan saat kita merawat tanaman.